Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah sekaligus tanda kekuasaan Allah. Isra adalah perjalanan Rasulullah pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Mi'raj, Rasulullah naik hingga langit ke-7 dan bertemu dengan para nabi. Rasulullah SAW juga berkesempatan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Lantas, bagaimana latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah SAW cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib dan istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang yang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah terasa semakin sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah SAW. Sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah di suatu malam. Dengan secepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lemah lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Lalu Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW seekor burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dan langkahnya sejauh pandangannya. Rasulullah pun menungganginya menuju Baitul Maqdis. Selama perjalanan, beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai sejarahnya oleh Jibril. Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran yang berharga bagi beliau. Setibanya di Baitul Maqdis, Rasulullah mengikat burak di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Lalu Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat, Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa 2 bejana yang berisi susu dan khamar. Rasulullah pun diminta untuk memilih bejana tersebut dan Rasul memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, "Engkau telah memilih yang fitrah." Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang dinamakan dengan Mi'raj. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan engkau akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Jibril dan Rasulullah naik ke langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit kedua. Di sana Rasulullah bertemu dengan Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit ketiga. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit kelima. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit ketujuh. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Saat itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian Jibril dan Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha yang lebar dedaunya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan yang besar. Nabi SAW berkata, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya.
Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah dan mewajibkan salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu?" Rasulullah menjawab, "Salat 50 kali." Musa lantas berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah dan memohon keringanan kepada umatnya. Maka diberilah keringanan 5 salat. Lalu Rasulullah kembali kepada Musa alaihissalam kemudian berkata kepadanya, "Allah telah memberiku keringanan dengan hanya 5 kali." Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bolak-balik meminta keringanan kepada Allah, dan Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihissalam, lalu aku beritahukan kepadanya." Maka Musa mengatakan, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya." Demikian Sobat Muslim, kisah Isra Mi'raj, perjalanan suci Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha. Hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu tercetuslah perintah salat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat Islam. Jika Antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran.